I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Saya sendiri Nafisha Wihamina dari program studi kebidanan, dan ada di samping sebelah kanan saya ada Mutiara Viva dari program studi kebidanan juga. Di sebelahnya ada Hawaya Maulida juga dari program studi kebidanan. Kami minta waktunya sebentar, Bang. Udah ngundang Abang ke sini di Umbri, tepatnya di Umko. Kami mau wawancari Abang terkait gimana Abang tuh bisa sampai di titik sekarang. Jadi perkenalkan Abang dulu. Abang dari mana? Abang sekarang apa? Lagi menjalankan apa? Silakan, Bang. Nama Abang Noverman. Abang tinggal di Kuantan Singi. Kalau di Kuantan Singi itu tepatnya di Kecamatan Pengian. Desanya Desa Perantanggung. Pendidikan juga ya? Iya. Pendidikan Abang SMP, SD Abang SD daerah juga, malahan SD yang paling tertinggal SD Abang, SD dulu namanya SD 012 Padang Tanggung. Kemudian setelah tingkat SMP Abang lanjut ke MTS ini nggak jauh dari rumah Pipi nih. Sekarang MTS 1 Kuantan Singingi namanya kalau nggak salah. Kemudian melanjut di SMA 1 Pengian. 2017 Abang masuk ke jenjang pendidikan di Universitas Islam Kota Singi. Abang agak sedikit lama untuk kuliahnya. Abang angkatan 2014, SMA-nya 2017. Abang masuk ke UNIK. Artinya kan sudah satu sudah satu angkatan. 4 tahun kan. Nah itulah pendidikan Abang. Kemudian Abang 2023 Abang selesai, 2024 Abang melanjutkan di Universitas Islam Kota Singi yang mengambil jurusan administrasi pendidikan pasca sarjana. Itu terkait sekilas dari Abang. Berarti sekarang kegiatan Abang apa? Setelah lulus S1? Ada lanjut karir apa, atau buka usaha, atau mengelola apa gitu? Sekarang Abang selesai S1, Abang ada juga di media, Abang belajar di media. Kemudian sedang melanjutkan S2 atau program magister ini, Abang mengajar juga di UIN. Diajak kemarin udah dari semester 1, semester 2, kemudian sekarang semester 2, dulu semester 1 ada 4 kelas. Abang ajar, itulah kegiatan Abang. Kemudian di media salah satu membuat tulisan, ngarang-ngarang, nulis. Itu kegiatan Abang. Di sini kami mau santai lah, Bang, cerita-cerita santai sedikit. Mau bertanya soal kesuksesan, faktor-faktor dari Abang, atau ada langkah-langkahnya gimana. Terus ada prinsip-prinsipnya. Untuk pertanyaannya, yang pertama, menurut Abang, faktor utama yang membuat berhasil sampai saat ini itu apa? Yang membuat kita berhasil itu kan yang pertama niat. Contohnya gini, Abang ingin, kalau berbicara tentang keberhasilan, Abang mungkin salah satu orang yang tidak ingin berkuliah ketika kita tamat di SMA. Itu salah satu. Cuma pasti yang kurang. Artinya pengetahuan dan pengalaman. Ketika kita hanya bekerja, mencari uang, kita hanya tahu pengalaman bekerja, bagaimana susah mencari uang. Sedangkan dalam kuliah bagaimana membentuk konstruksi berpikir kita. Pasti artinya ketika kita sudah dalam bangku diploma 1, artinya ada proses yang kita jalani. Dari proses itulah kita mengerti bagaimana tentang artinya perjuangan, bagaimana artinya tentang pengorbanan, bagaimana kita mengetahui kesedihan, kesenangan, kita dibentuk di situ. Dan proses itu adalah yang akan mengantarkan kita
yang kalian sebut tadi tentang kesuksesan. Apa kesuksesan yang kalian inginkan? Kesuksesan jadi bidan kah? Yang pertama ketika kita menjadi mahasiswa, apa yang harus dibentuk? Mental kita, keilmuan kita, cara komunikasi kita, cara menghormati kita, etika kan? Itu yang paling utama. Nah itulah yang harus kita bentuk. Berarti emang di pahit-pahitnya dulu ya Bang ya, sampai ada di titik ini tuh. Iya. Bagaimana abang mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi abang? Kalau untuk itu kita ibaratkan kan jam 7.50 kita kayak abang bilang tadi dari awal cerita tadi, abang masuk jam 8 di Win salah satu contohnya, abang berangkat jam 7 atau jam jam 7.30 abang udah berangkat, pulangnya jam berapa? Jam 12 atau jam 1 atau jam 2 abang pulang misalkan dari Win. Kemudian ada kegiatan setelah itu dan tugas numpuk juga. Misalkan ada tugas pemberitaan abang ke, atau ada tugas kuliah abang ke. Kemudian ada rapat, kami ada di Paguyuban itu ada IPERPA misalkan. Di IPERPA itu kami rapat jam 4 atau jam 5. Abang pulang jam 2, kan capek. Jam 2 tadi kita pergi dulu. Kita jam 7, jam 8 kita ke kampus sampai jam 2. Kemudian kita jam 4 kita akan ada waktu kita istirahat. Mungkin ketika kita istirahat abang ada tugas nih di kampus. Kalau kita ada siap makan, siap kalau merokok, minum sambil duduk. Kalau ada tugas misalkan buat jurnal, salah satu abang contohnya kan, atau ada pemberitaan duduk dibuka laptop tuh. Jam 4 abang pergi. Kita akan sambil tiduran buat tugas kan. Intinya gini, untuk mengatur itu tergantung diri kita. Diri kita itu kan, kalau ibarat ayat itu, Allah itu tidak akan merubah suatu kaum selama kaum itu tidak akan merubah dirinya sendiri. Kayak gitu. Abang memegang ayat itu. Kita yang mengatur diri kita. Kita yang mengatur waktu kita. Jangan waktu yang mengatur kita. Kita yang mengatur waktu itu harus ada, misalkan kalau seandainya 10 kegiatan, ada 10 jam, bagaimana kita menghitungnya? Kalau hitungan matematika ya kan ada 5 kegiatan misalnya contoh, ada 10 jam waktu kita, tentu 2 jam kan, kayak itulah pembagiannya, tergantung kita. Berarti gimana kegiatan itu tergantung kita memanage waktunya ya? Iya, harus bisa kita memanage waktunya. Lanjut Bang, pertanyaan ketiga ya Bang ya. Bagi abang nih, siapa yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir abang? Yang paling berpengaruh? Kayak ada keluarga atau pasangan atau ada orang tua gitu. Kalau bagi abang sendiri sih, kalau untuk dari ini kan untuk kita karir kita sendiri kan, siapa yang paling berpengaruh kan? Yang paling berpengaruh tuh tentu orang tua kan, itu yang pertama. Yang kedua, semua orang yang kita temui, karena ada satu konsep gini, setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang itu adalah guru. Nah hari ini ketika abang berjumpa dengan kalian, walaupun kalian semester berapa sekarang? Semester 2 Bang. Semester 2 ya. Ada keilmuan ketika kita tentang berbicara pengalaman di UMRI dengan di UNRI, ketika atau S1 di UMRI dengan di UNIK dulu itu berbeda. Nah walaupun kalian kita jumpa nih semester 1 nih, atau abang sudah S2 nih, kalian masih S1 jumpa. Ketika abang di S1 dulu, kalian dengan S1 sekarang di UMRI itu sangat berbeda. Nah itulah yang akan menjadi ilmu abang, itulah yang selalu menjadi motivasi abang. Tua mau muda, mau bodoh, mau apa kek, yang jelas ada salah satu poin yang harus kita ambil dari mereka. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Walaupun sejatinya keilmuan, intinya bagaimana kita memperhalus atau memperlunak hati kita, bukan memperkeras. Kalau kita dibilang sarjana, orang yang terdidik, hati kita lebih lembut, kita lebih peka terhadap kondisi sosial, kita lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Itulah yang harus menjadi motivasi kita. Kita ingin berubah, kita ingin apa, semuanya lah. Itu intinya.
Berarti emang besar paruh lingkungannya Bang ya? Pengaruh lingkungan besar. Yang paling utama itu orang tua lah, yang paling utama. Selagi orang tua masih ada, keduanya selagi semuanya minta restu. Kemudian jangan pernah kita minder bertemu dengan siapapun, dengan jurusan apapun, dengan kalangan manapun. Itulah yang akan menjadi kita, motivasi kita. Karena orang-orang yang sukses itu berasal dari bawah semuanya. Tidak ada langsung besar. Pertanyaan selanjutnya Bang, apa motivasi terbesar yang mendorong untuk terus berkembang Bang? Motivasi mendorong untuk berkembang itu adalah ya, kehidupan ini kan terus berkembang. Kalau seandainya pengalaman 5 tahun atau 10 tahun kebelakangan ini kita hanya menonton, itu sama kayak kalian pernah nggak dulu orang tua kalian jangan duduk di depan pintu, tinggal aku, pernah kan? Kalian itu kan? Yang itu adalah kalau menurut abang pikiran-pikiran primitif. Nah itu adalah salah satu gambaran kehidupan kita kan. Dan itu pun di daerah-daerah barat dari dahulu itu udah ditinggalkan. Dan itu kan bagian dari pengetahuan. Nah pengetahuan itu harus berkembang dengan seiringnya waktu. Itulah yang harus kita pengalaman. Artinya critical thinking kita harus kita tingkatkan. Bagus juga tuh sih Bang, karena kayak masuk kehidupan orang lain pun nggak bagus, terus ikut campur juga nggak terlalu apalagi gitu ya Bang ya. Baik Bang, untuk pertanyaan terakhirnya, kalau Abang dikasih kesempatan nih untuk berbicara sama seluruh mahasiswa Indonesia selama 1 menit, pesan apa yang bisa Abang sampaikan Bang? Pesan yang ingin abang sampaikan, abang nggak temannya banyak ketika abang ingin berbicara tentang masa depan atau berbicara tentang masa lalu, jumpa dengan mahasiswa. Berbuatlah, kita adalah mahasiswa. Mahasiswa tujuannya berpikir, mahasiswa adalah agen perubahan, mahasiswa adalah pemimpin masa depan. Ketika ketika kita diberi kesempatan menjadi mahasiswa, kita adalah bagian dari 30% generasi muda yang menginjakkan dunia kampus. Hari ini ketika kita tidak berubah, apa yang harus berubah? Itu adalah mindset antara kampus itu. Jangan pernah sekali-sekali ketika kita kuliah, kita dituntut untuk kerja gini, untuk kerja di sini. Jangan pernah. Tapi harus kita tanamkan ketika kita terjun ke dunia kampus. Ibarat kata Muhammadiyah itu, abang salah satu dari Muhammadiyah kemarin, ketua PKIMM, abang di IMM besarnya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu katanya. Artinya ini, kembangkan diri kita di dunia kampus, bentuk konstruksi kita berpikir kita, tanamkan nilai sosial kita. Mulailah dari bawah. Artinya dia ke rumput. Belajarlah kondisi sosial. Sekaya apapun orang tua kalian, sesenang apapun hidup kalian di rumah, ketika kalian di dunia kampus, setarakan dengan kawan-kawan di kampus. Jangan pernah kalian itu, saya anak orang kaya, nggak bisa saya berkawan dengan orang miskin. Lepaskan itu, dan kesuksesan akan menghampiri kalian nanti. Kalian harus belajar dari bawah dulu. Istilah abang selalu menyampaikan sama orang ini, sama bibi ini, sering abang sampaikan, belajarlah dulu dari akar rumput. Ketika kita sudah belajar dari akar rumput, kita akan paham. Kita akan menjadi insan-insan, cendekiawan-cendekiawan yang dirindukan oleh masyarakat, yang dirindukan oleh bangsa ini. Itu saya Bang, pesannya. Baik Bang, selesai wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tuh Bang dari Gobah kesini pagi-pagi sekali. Terima kasih ya Bang ya. Kami tutup ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.